Wassalatu miftahul gurubi fabiha tangkashifu asrarul kalimati. Sedangkan sholat adalah kuncinya hati. Hati yang tertutup itu bisa terbuka dengan sholat. Karena dengan sholatlah rahasia-rahasia kalimat Al-Quran itu akan terkuak, akan terbuka. Wa hadza haqqul qiraati wa huwa haqqul adzkari wa tasbihati aidan. Jadi ini merenungkan, penghayatan itu adalah haknya. Haknya membaca Al-Quran harus direnungkan. Merenungkan, memahami Al-Quran itu haknya zikir dan haknya tasbih. Subhanallah, subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil ala bihamdi, juga sama. Tsumma yura'il haybata fil qiraati fayurattilu wa la yasrudu fa inna dzalika aisaru lil muta'ammili. Kemudian perhatikan dan usahakan untuk haibah, untuk merasa segan ketika membaca Al-Quran. Maka ketika merasa segan, bacanya itu harus tartil, harus pelan-pelan. Jangan gerudak-geruduk. Wala yasrudu, jangan cepat-cepat baca Al-Quran. Sebab dengan pelan-pelan itulah cara untuk lebih gampang untuk merenungkan Al-Quran. Wa yufarraqu baina naghamatihi. Kemudian harus dipilah-pilah antara nada-nada Al-Quran, itu harus dipisah-pisah. Antara itu fi ayatir rahmah, antara ayat rahmat, ayat yang azab, ayat yang menerangkan siksa, ayat menerangkan wa'di janji Allah, wa'id ancaman Allah, tahmid baca alhamdulillah, wa ta'zim ayat-ayat yang mengagungkan Allah, wa tamjid ayat yang mengagungkan Allah. Kana an-nakhai idza marra bimithli qawlihi azza wa jalla mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idh ladhaba kullu ilahin mimma khalaqa yakhfidu sawtahu kal mustahyi an ayyadhkurahu bikulli syai'in la yaliqu bihi. Imam Ibrahim An-Nakhai itu ketika dalam membaca Al-Quran itu bertemu dengan sejenis firman Allah, mattakhadallah, itu Allah tidak membuat anak. Allah tidak ada Tuhan lain bersama Allah. Ketika bertemu sejenis ayat itu, beliau pelankan suara beliau. Kenapa pelan? Kal mustahyi, bagaikan orang yang merasa malu menyebutkan Allah dengan segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Allah punya anak, tidak pantas. Allah punya Tuhan saingan, sekutu, itu tidak pantas bagi Allah. Seakan-akan merasa malu menyebutkan Allah digandeng dengan sesuatu yang tidak pantas, tidak mungkin bagi Allah. Waruyan lahu yuqalu liqari'il qur'ani iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Ada sebuah riwayat bahwa dikatakan kepada pembaca Al-Quran, dikatakan entah oleh malaikat atau oleh Allah, bacalah dan naiklah artinya suara keraskan, warattil dan pelan-pelankan baca itu, sebagaimana engkau dulu membaca Al-Quran pelan-pelan di dunia. Berarti di akhirat ini ya, bacalah Al-Quran dan naiklah engkau dan pelan-pelan baca Quran sebagaimana engkau dulu di dunia membaca Al-Quran pelan-pelan. Wa amma dawamul qiyami fa innahu tanbihun ala iqamatil qalbi ma'allahi azza wa jalla ala na'tin wahidin minal huduri. Adapun selama berdiri, diri yang lama itu adalah memberi peringatan, adalah mengingatkan kita bahwa hati harus diluruskan bersama Allah dalam satu kondisi, yaitu hadir, dalam satu sifat, yaitu sifat hadir, sifat khusyuk, fokus hanya menghadap kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam,
innallaha azza wa jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menghadap pada orang yang sholat selama dia tidak menoleh. Selama tidak menoleh ke kanan ke kiri, Allah akan menatap dia. Artinya menatap dengan rahmat. Sebab semuanya tidak ada terlepas dari pandangan Allah. Artinya di sini adalah menatap dengan tatapan rahmat. Wa kama tajibu hirasatur ra'si wal 'aini 'anil iltifati ilal jihati, fakadzalika tajibu hirasatur sirri 'anil iltifati ila ghairi sholati. Sebagaimana menjaga kepala, mata harus dijaga jangan sampai menoleh ke kanan kiri, ke arah macam-macam, begitu juga wajib menjaga hati, menjaga batin agar tidak memikirkan yang lain-lain selain sholat. Fa idzal tafata ila ghairihi fadzakirhu bittila'illahi ta'ala wa biqubhi tahawuni bil munaji inda ghafratil munaji bil munaja inda ghafratil munaji liya'uda ilaihi wa walzam li khushu'il qalbi fa innal khalasa minal iltifati zahiran wa batinan wa zahiran samratul khusyu'i wa mahma khasha'al batinu khasha'al zahiru. Jadi apabila hati itu kok menoleh kepada selain Allah, hatinya memikir kemana-mana, kepada uangnya, kepada bisnisnya, maka ingatkan hatimu itu bahwa Allah melihat hatimu. Hai hati, kamu itu dilihat Allah. Kamu kok mikir yang macam-macam. Ingatkan hatimu yang mikir kemana-mana itu bahwa itu adalah tahawun. Meremehkan Allah itu adalah buruk. Bil munaja itu namanya meremehkan Tuhan yang dimunajati. Ketika orang yang bermunajat kepada Allah itu lalai. Kenapa harus lakukan itu, ingatkan itu, liya'uda ilaihi, agar hati kamu itu kembali lagi fokus mikir kepada Allah saja. Dan teruskan khusyuk. Walzam li khusyu'il qalbi. Dan teruskan hati itu khusyuk sebab menghindar ya, menghindar daripada toleh-toleh, menghindar dari toleh baik hati maupun fisik kepala, itu adalah buah daripada kekhusyuan. Wa mahma khasya'al batin wa khasya'al zahir. Ketika batin itu khusyuk, maka fisik pasti khusyuk. Ketika hati itu khusyuk, tenang, maka anggota tubuh juga tenang juga, tidak gerak-gerak. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Qad ra'a rajulan musalliyan ya'bathu bi lihyatihi amma hadza law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu." Rasulullah pernah bersabda, saat itu Rasulullah melihat ada seorang yang sholat yang dia mempermainkan jenggotnya. Artinya jenggotnya dielus-elus, diraba-raba. Lalu kata Rasulullah, orang yang sholat sambil mengelus-elus jenggotnya itu, kalau memang hatinya itu khusyuk, pasti anggota tubuhnya khusyuk, pasti tangannya itu tidak meraba-raba, tidak mengelus-elus jenggot itu. Karena hatinya kemana-mana, maka tangannya mempermainkan jenggotnya. Fa innar ra'iyata bihukmir ra'i wa lihadza warada fid du'a'i Allahumma aslihil ra'ya war ra'iyata wa huwa al-qalbu wal jawarihu. Kenapa Rasulullah bersabda seperti itu? Sebab rakyat itu ialah tergantung ra'i, tergantung pemimpin yang menjaga. Rakyat itu tergantung pemimpin. Pemimpinnya itu orang khusyuk, maka rakyatnya jadi khusyuk. Pemimpinnya orang adil, rakyatnya pasti adil. Oleh karena itu ada sebuah doa dari Rasulullah
Bunyinya doa, ya Allah, perbaikilah pemimpin dan rakyat. Perbaikilah pimpinan dan rakyat, ya Allah. Sedang apa itu? Itu adalah hati dan anggota tubuh. Hati itu adalah pimpinan, anggota tubuh semuanya adalah rakyat. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu fi salatihi ka'annahu watidun. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu ketika beliau sholat itu bagaikan patok di tanah itu. Patok tanah itu dari kayu atau dari bambu, itu patok di mana ada patok bergerak-gerak. Nah, maksudnya sahabat Abu Bakar seperti patok itu. Dari tenangnya, dari khusyuknya tidak ada gerakan sama sekali dari anggota tubuh sahabat Abu Bakar. Wa Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ka'annahu udun. Lain lagi dengan sahabat Abdullah bin Zubair, itu beliau ketika sholat seperti kayu yang sudah kering itu ya. Kayu, di mana ada kayu bergerak? Tidak ada. Seperti kayu yang ditancapkan di tanah. Wa ba'dhum kana yaskunu fi ruku'ihi bihaitsu taqaul asafiru alaihi ka'annahu jamadun. Ada lagi salah satu ulama salaf itu ketika beliau itu ruku, itu dari lamanya ruku, dari tenangnya beliau ruku, itu burung-burung gereja, burung-burung emprit itu jatuh hinggap di punggung beliau. Seakan-akan dikira oleh burung-burung itu beliau itu adalah benda mati. Dari lamanya, dari tidak geraknya, ada burung hinggap di punggungnya, di kepalanya, datang dan pergi, dikira bukan manusia. Kalau kita ya langsung kabur burung-burung itu, sebab tahu ini kok bergerak seperti ini. Wa kullu dzalika yaqdihi ad-dabu baina yaday man yu'azzamu min abla'id dunya fa kaifa la yataqadahu baina yaday malikil muluki indaman ya'rifu malikal muluki. Semua mereka model-model mereka sholat seperti kayu, ada yang seperti patok, ada yang dihinggapi burung-burung. Kenapa kok demikian? Kok bisa? Ya itu alami, yang dari lobu alami, tuntutan alami, wajar, artinya logis seperti itu, tuntutan logis di depan orang yang diagungkan, min abna'id dunya, dari anak-anak dunia, dari manusia, di depan jenderal, di depan presiden, di depan raja. Itu kok ada rakyatnya itu diam, tidak bergerak sama sekali. Itu wajar, tobu'u, alami itu. Di raja dunia saja itu sudah masuk akal. Ada orang di depan raja, di depan kapolda, di depan jenderal, itu tidak bergerak sama sekali. Itu wajar, tobu'u itu wajar ya. Fakaifah la yataqadahu, bagaimana, kenapa tidak mungkin, maksudnya kenapa tidak terjadi itu, kenapa hal itu tidak terjadi ketika berhadapan dengan raja di raja itu ada Allah. Ketika berhadapan dengan Allah tidak begitu, gatal sedikit digaruk, ada pemandangan begini menoleh, ada begini bergerak lagi, padahal rajanya raja Allah itu. Ketika orang itu mengenal Allah, indaman ya'rifu malikal muluk, ketika mengenal siapa yang dihadapi adalah rajanya raja, yaitu Allah, the king of the kings. Wa kullu man yadma'innu baina yadillahi baina yaday ghairillah khosyian wa tadribu adrafuhu wallahu alam.